Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus. Bagaimana Yunus mendapat panggilan Tuhan, bagaimana dia melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian dia harus mengalami hal-hal yang mungkin gak enak ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata menjadi berkat buat setiap orang yang mengerti arti panggilan Yunus, bahkan buat kita semua hari-hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ajak kita semua untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bisa menerima pewahyuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Ralabaya Shekerata Ralabaya Ralabaya Ralaya Shek. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkan
dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Ini doa kami, biar ada pertobatan terjadi ya Tuhan. Ampuni setiap kami. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak Engkau Allah yang layak untuk disembah Tuhan.
di seluruh muka bumi ini. Karena Engkau yang menciptakan ya Tuhan setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Mari Tuhan, ajari kami menyadari betapa kedahsyatan-Mu itu ada di dalam kehidupan umat manusia, dan bahwa kami bisa meresponi dengan benar kehidupan kami dan mempersiapkan ya Tuhan segala sesuatunya hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Bapa. Supaya setiap rema yang Kau taruh ya Tuhan di dalam Bible study hari ini ya Bapa, bisa berdampak di dalam kehidupan kami, membuat kami kembali kepada jalan Tuhan, membawa kami kepada pertobatan yang benar. Dan kami boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan Allah yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara-saudara. Kita sampai di dalam kitab Yunus. Nah, kitab Yunus ini adalah sebuah kitab yang berbeda dengan kitab para nabi lain. Karena tidak berbicara tentang sebuah nubuatan yang biasanya terjadi di depan, di masa yang akan datang. Tetapi bagaimana kitab Yunus ini sebenarnya sedang menceritakan perjalanan hidup seorang nabi, yaitu Yunus sendiri. Bagaimana menceritakan panggilan dia dan tugasnya sebagai seorang nabi. Nah, dari kitab Yunus ini kita akan sering menemukan beberapa peristiwa flashback, saudara-saudara, di mana diceritakan setelah kejadian, kemudian dia mengulang kembali hal-hal yang sudah terjadi. Nah, apa saja yang disampaikan di dalam kitab Yunus? Yang pertama adalah bagaimana keselamatan dari Tuhan itu juga berlaku buat bangsa-bangsa lain, bukan hanya bagi bangsa Israel. Karena ada beberapa kelompok yang pada waktu itu berpendapat bahwa keselamatan ini hanya diperuntukkan oleh untuk umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel saja. Tetapi dari sini kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan juga memberikan keselamatan untuk bangsa lain, bangsa yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang disampaikan di dalam kitab Yunus ini adalah mengenai panggilan dari Nabi Yunus. Kalau di dalam Yunus 1 dan Yunus 2, kita bisa melihat siapa yang dipanggil Tuhan. Itu harus menyerahkan diri. Banyak orang yang seringkali menghindari panggilan Tuhan. Dan gak sedikit juga yang menolak. Kalau kita perhatikan dari kitab Yunus ini, bahkan Yunus itu berusaha untuk melarikan diri. Mungkin karena dia tahu betapa berat tugas yang harus dia emban, yang harus dia jalankan. Jadi Yunus ngitung nih, kalkulasi nih. Baik buruknya, untung enggaknya. Dan akhirnya Yunus memutuskan untuk melarikan diri. Karena dia tahu tugas yang dia harus lakukan itu bukan sebuah tugas yang mudah. Tapi yang menjadi perjalanan hidup berikutnya adalah bagaimana disampaikan dari kitab Yunus ini bahwa Yunus tidak mungkin melarikan diri dari panggilan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Kemanapun Yunus lari, Tuhan sanggup menangkap dan membawa dia kembali untuk melakukan panggilannya. Jadi ada beberapa yang menafsirkan bahwa panggilan Nabi Yunus ini bukan hanya untuk keselamatan bangsa Niniwe, tapi lebih kepada dirinya sendiri dan mengungkapkan kepada kita semua tentang pentingnya tugas kenabian atau panggilan yang Tuhan sudah arahkan kepada setiap umat manusia untuk bisa diselesaikan. Nah, kalau di sini kita melihat bagaimana Yunus harus menyelesaikan bagiannya. Nah, sedangkan di Yunus 3 dan 4 ini akan berbicara tentang kedaulatan dan kebesaran Tuhan. Semua akan kembali kepada keputusan yang hendak Tuhan nyatakan. Dan Yunus sebenarnya tidak dapat menerima apa yang Tuhan rancangkan untuk terjadi. Nah, kitab Yunus ini merupakan pembelajaran, saudara-saudara, buat saya dan saudara, orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk boleh menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, judul perikop
yang ada dalam kitab Yunus pasal yang ketiga adalah pertobatan Niniwe. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 ya saudara-saudara. Nanti mungkin ada beberapa kata yang diubah tapi dengan makna yang sama. Kita mulai dari ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi Tuhan memanggil Yunus ini untuk yang kedua kalinya. Dia memberikan kesempatan lagi kepada Yunus untuk Yunus boleh melakukan tugasnya. Setelah Allah menunjukkan kebesarannya melalui pasal sebelumnya yang disukai oleh anak-anak kecil karena dengan begitu hebatnya ikan besar makan Yunus gitu ya. Tapi kemudian Yunus bisa diselamatkan, Yunus bisa dimuntahkan dari ikan besar itu. Anak-anak kecil begitu suka. Tapi ternyata saudara-saudara, ini mempunyai makna yang luar biasa. Gak ada waktu yang dicatat antara kapan Yunus dimuntahkan dari ikan besar sampai pada datangnya firman Tuhan ini dari ayat yang pertama ini. Itu berapa lama kita gak ada yang tahu. Karena begitu selesai kejadian Yunus diselamatkan oleh Tuhan, tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Entah langsung atau mungkin menunggu beberapa saat, kita juga gak ngerti. Tapi juga gak disebutkan di sini. Setelah Yunus selamat. Apakah Yunus itu mengucap syukur kepada Tuhan atau mungkin minta maaf kepada Tuhan setelah Tuhan menyelamatkan dia, setelah dia keluar dari mulut ikan, juga enggak dicantumkan dalam ayat sebelumnya, saudara-saudara. Lalu kita lanjut ke ayat yang kedua. Pergilah segera ke Niniwe, perintah Tuhan, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Tugas Yunus itu tetap sama, persis seperti panggilan yang pertama, yaitu dalam Yunus 1 ayat 2. Tapi isinya beda, saudara-saudara. Perhatikan, kalau Yunus 3 ayat 2 ini, perintah Tuhan adalah bangunlah, kemudian pergilah ke Niniwe, ke kota besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Tapi kalau di dalam Yunus 1 ayat yang kedua dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, ke kota besar itu. Waktu itu Tuhan cuma bilang, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Nah, panggilan yang pertama cuma Yunus disuruh untuk berseru, saudara-saudara. Karena Tuhan sudah mendengar kejahatan, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Sementara panggilan yang kedua ini Tuhan sampaikan, Yunus hanya disuruh untuk bernubuat sesuai dengan firman yang Tuhan mau dia sampaikan. Kemudian di ayat yang ketiga, Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, kalau yang di pasal pertama, saudara-saudara, Yunus bangun tapi untuk lari, dia pergi ke Tarsis. Di pasal ini enggak, saudara-saudara, berbeda. Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan arahan Tuhan. Nah, perjalanan Yunus ke Niniwe ini gimana enggak diceritakan. Tapi waktu yang kemarin ketika Yunus itu melarikan diri ke Tarsis, diceritakan secara panjang lebar. Yunus ini kemana, naik apa, bayarnya berapa, keadaan alamnya waktu itu gimana, apa yang terjadi kemudian. Sama penulisnya diceritakan detail. Tapi di panggilan yang kedua ini, ketika dia berangkat ke kota Niniwe, nggak disebutkan, saudara-saudara. Hanya digambarkan di situ bahwa Niniwe ini merupakan sebuah kota yang besar dan mengagumkan, dikatakan. 3 hari perjalanan luasnya. Ada yang menafsirkan, oh kalau 3 hari perjalanan berarti sekitar 75 km. Tapi ternyata menurut penelitian saudara-saudara, ada beberapa yang menyatakan setelah penggalian dilakukan oleh para ilmuwan purbakala, Niniwe itu hanya seluas 4 kilo, saudara-saudara, nggak besar. Tapi memang beberapa kali di dalam Yunus, kitab Yunus ini diperbesar gitu. Dikatakan selalu bahwa Niniwe ini kota yang sangat besar. Lalu kita lanjut ke ayat yang keempat. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru,
40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, kata firman Tuhan. Nah, Yunus ini masuk ke kota, dia menjalankan tugasnya. Dikatakan 40 hari lagi, Tuhan masih memberi waktu kepada orang Niniwe untuk bertobat. Nah, perhatikan saudara-saudara, 40 hari itu seringkali digunakan di dalam Alkitab untuk batasan waktu. Entah itu waktu untuk berpuasa, waktu untuk datangnya hukuman, atau pertemuan antara Musa dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan dalam waktu 40 hari juga Niniwe itu akan ditunggang balikan. Kalau dalam bahasa Ibrani saudara-saudara, kata tunggang balikan ini disebut sebagai hapak. Sama seperti kejadian ketika Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora karena kejahatannya. Lalu di ayat yang kelima, lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Wow, luar biasa saudara-saudara. Dari perkataan Yunus, mereka langsung merespon dengan benar, yaitu secara langsung mereka percaya kepada Allah. Dan mereka bukan cuma percaya di mulut saja, tetapi mereka juga melakukan tindakan, yaitu puasa dan berkabung. Puasa itu tanda sebuah pertobatan, mereka menyesali segala perbuatan dosa-dosanya. Dan berkabung itu artinya mereka sedang menyesali tentang segala sesuatu yang mereka dengar. Karena itu merupakan berita duka cita, maka mereka berkabung. Di ayat yang ke-6, setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah dia dari singgasananya. Ia meninggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Bahkan berita ini begitu cepat sampai bahkan ke telinga raja. Dan apa yang dilakukan raja? Secara instan dia meresponi. Dia turun dari singgasananya. Singgasana berbicara tentang kekuasaan. Dia melepaskan jubah, melepaskan kebesarannya, dan menyelubungi dirinya dengan kain kabung. Dan dia duduk di atas abu sebagai sebuah tanda dia sedang berkabung. Seorang raja, seorang yang punya segalanya, tapi ketika dia menerima pesan firman Tuhan itu, bukan hanya percaya, tetapi dia langsung meresponi dan mengubah segala sesuatu tindakannya. Ini luar biasa ya. Ketika Yunus meresponi panggilan Tuhan, dia cuma ngomong, cuma disuruh memberitakan apa yang Tuhan sampaikan. Dan luar biasanya, orang-orang ini menerima, bukan cuma sekedar percaya, tapi dengan langsung melakukan apa yang Tuhan mau. Di ayat yang ke-7 saudara-saudara, atas perintah raja dan para pembesarnya, diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput ataupun minum air. Perintah yang dikeluarkan ini begitu sangat keras. Karena ini gak berlaku hanya untuk manusia saudara-saudara. Ternak pun juga harus ikut berpuasa. Begitu luar biasa mereka meresponi pesan firman Tuhan ini. Di ayat yang selanjutnya, semuanya, manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, di ayat yang ke-9 ini harapan mereka, siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Mereka mendengar pesan itu, mereka langsung merespon dan mereka merendahkan hati mereka, percaya sepenuhnya, mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Padahal mereka tadinya gak ngerti tentang perbuatan mereka yang mungkin jahat di mata Allah, atau mungkin siapa Allah itu. Tetapi dengan kedatangan Yunus, semuanya diubahkan saudara-saudara. Yunus gak melakukan sesuatu yang berat,
cuman taat. Dan kemudian kita ngelihat apa yang dilakukan oleh raja. Raja meminta rakyatnya untuk mengikuti setiap perintahnya. Dan mereka diminta untuk merubah tingkah lakunya yang jahat. Karena raja tahu hal itu mendukakan Tuhan. Dan raja percaya bahwa ketika mereka mau merendahkan hati, mau bertobat, maka Tuhan diharapkan bisa berubah hatinya. Nah, tingkah laku ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan derek, saudara-saudara, yang artinya jalan. Mereka yang selama ini telah menempuh jalan derek yang salah, yang penuh kejahatan, kelaliman, kekerasan, Tuhan minta untuk diubah kelakuannya. Nah, selain itu, mereka dengan merendahkan hati, sampai dikatakan raja ini berkata, siapa tahu, yang artinya benar-benar berharap Tuhan menyesal dan tidak mendatangkan hukuman atas mereka, sehingga mereka diluputkan dari kebinasaannya. Nah, seandainya raja ini berpikir bukan siapa tahu, tapi Tuhan harus. Itu beda lagi, saudara-saudara. Ketika mereka memaksakan apa yang mereka inginkan. Saya sudah bertobat Tuhan, saya sudah berpuasa, saya sudah berkabung, sehingga Tuhan harus. Nah, bisa saja seorang raja berpikir seperti itu. Tapi di sini perubahan mereka begitu drastis. Mereka nggak cuman sekedar lip service. Mereka nggak cuman sekedar tobat lalu kumat. Tetapi mereka benar-benar datang. Pertobatan itu datang dari hati yang paling dalam. Dengan merubah derek jalan hidup mereka. Setiap kelakuan-kelakuan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ke-10, ayat yang terakhir. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Dan di ayat ini disampaikan konklusi, respon dari Allah melihat perbuatan mereka. Allah menyesal atas apa yang sudah Allah rancangkan dan Allah memutuskan untuk membatalkan. Allah tidak akan melakukan, Allah tidak akan membinasakan mereka. Nah, harapan orang Niniwe ini terkabul. Karena apa? Allah mau mengubah rencananya sehingga mereka boleh diluputkan dari kebinasaan. Kalau kita lihat saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Jujur saya sangat diberkati dari pembahasan perikop ini, saudara-saudara. Pasal ini berhubungan dengan kedaulatan Tuhan atau kehendak Tuhan yang selalu didasarkan untuk kebaikan manusia. Kedaulatan Tuhan, mungkin Anda berpikir, Tuhan, jalan saya ini sulit kalau saya harus menjalani ini. Tapi Tuhan merancangkan ini semua untuk kebaikan manusia. Perhatikan perlakuan Allah kepada Nabi Yunus. Ketika Allah memilih Yunus untuk melakukan tugasnya, awalnya gimana? Yunus menolak. Yunus sebagai pribadi yang punya kehendak bebas, dia menolak. Tapi Tuhan tetap kekeh pada panggilannya. Tuhan ingin melalui jalan yang akan diambil oleh Nabi Yunus ini, Nabi Yunus dapat berubah. Dia dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dari penolakan menuju penerimaan. Dari yang tadinya melarikan diri menuju kepada sebuah ketaatan. Lalu perhatikan perlakuan Allah terhadap bangsa Niniwe. Yang diketahui oleh Allah, mereka ini melakukan sesuatu yang jahat. Melakukan kekerasan. Harusnya gak perlu Allah menyelamatkan mereka. Bisa saja mereka langsung dibinasakan, selesai. Tapi Allah ingin menyelamatkan mereka. Bangsa yang gak mengenal Tuhan ini ingin Tuhan selamatkan. Karena begitu besar kasih Allah. Sekalipun mereka bukan bangsa pilihannya, Allah tetap menyediakan keselamatan buat mereka. Begitu luar biasanya kedaulatan Tuhan atas seluruh umat manusia. Allah mengutus seorang nabi yang mungkin gak sempurna. Dia sempat melarikan diri dari panggilannya. Dia gak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi di sini Yunus pun juga harus lihat bahwa ternyata setengah hati dia melakukan itu.
tapi Tuhan menyertai pekerjaannya. Tuhan bisa membuat bangsa Niniwe ini diselamatkan. Mereka bukan saja percaya kepada Allah, tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan. Yunus ngelihat gimana mereka secara instan bertobat. Secara instan mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Mereka berpuasa, kemudian mereka berkabung. Bahkan yang melakukannya bukan hanya manusia, orang dewasa, anak-anak, bahkan sampai binatang ternak mereka. Dahsyatnya teguran dari Nabi Yunus ini diresponi oleh seluruh lapisan masyarakat. Apakah karena Yunus yang hebat? Enggak, saudara-saudara. Yunus cuma ngomong aja. Tapi mulai dari raja sampai rakyat jelata, mereka meresponi, saudara-saudara. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Allah mengubah keputusannya. Allah tidak jadi menghukum bangsa Niniwe ini. Nah, satu perikop dengan kedua kejadian yang bertolak belakang. Yunus ini hamba Tuhan. Dia pernah lari dari panggilan Tuhan, tapi dipaksa sama Tuhan untuk melakukan tugasnya. Sementara kita lihat nih ya, Niniwe ini bangsa yang jahat, tapi bisa diampuni oleh Allah. Saudara-saudara, mungkin kalau Anda tidak melihat apa yang saya sampaikan di atas, pasti kita merasa gak terima dong. Yunus ini kan nabi Tuhan, hamba Tuhan. Kenapa dia seolah-olah dia melakukan tugasnya gitu, tapi ya cuma begitu aja. Tapi bangsa yang memang benar-benar kelihatan jahat, kenapa Tuhan ampuni? Apa makna dari dua kejadian ini? Jalan Tuhan itu pasti mengakibatkan sebuah pemulihan dan sebuah pembentukan karakter. Ketika mungkin kita melihat jalannya gak enak, tapi melalui perjalanan waktu Tuhan akan buktikan kamu harus berubah. Di dalam perjalanan ini kamu akan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan ketika Tuhan bersabar. Tuhan hendak melihat apakah engkau taat dengan apa yang Tuhan mau. Ketika engkau merelakan hati untuk benar-benar mau dipakai sama Tuhan, engkau akan melihat kamu bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bisa memakai kamu dengan begitu luar biasa. Tuhan memperlihatkan bagaimana kuasanya itu terjadi atas Yunus. Siapa Yunus? Nabi yang melarikan diri. Tapi dia melakukan setengah hati. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, ada kebaikan, ada pertobatan yang kita temukan di dalam kehidupan bangsa Niniwe. Dari mereka yang tadinya harus binasa, menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ini sangat memberkati kehidupan saya, saudara-saudara. Siapakah kita ini? Sehingga kita seringkali meninggikan diri. Seolah-olah aku ini loh hamba Tuhan. Lalu dengan melakukan setiap pelayanan ibadah kita sudah merasa Tuhan aku ini hebat. Tapi ketika Tuhan kasih sebuah jalan untuk kita lalui dan kita gak merasa nyaman, kita protes. Gak mau Tuhan, kita lari. Berat Tuhan. Tapi ketika kita mau merelakan diri, taat, mengikuti jalan Tuhan, ada sesuatu yang berubah. Dan ketika kita boleh dipakai oleh Tuhan, itu semua karena kebesaran Tuhan. Apapun hasilnya, serahkan itu kepada Tuhan. Karena kita ini hanya hambanya. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan dari kitab Yunus 3. Dan kiranya saya dan saudara sama-sama diberkati, sama-sama diingatkan, dan sama-sama bisa dipulihkan. Supaya kita bisa bertobat dari segala apapun yang mungkin hari ini kita gak sadari kita melakukan apa yang gak menyenangkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami minta ampun Tuhan. Kalau seringkali kami ini mengeraskan hati, seringkali kami ini maunya melakukan yang enak-enak saja, tanpa mau melakukan apa yang sebenarnya Tuhan rindukan untuk terjadi atas seluruh muka bumi ini. Kalau kami selama ini selfish, Tuhan, kami selama ini egois, mementingkan apa yang kami mau saja. Tapi hari ini kami mau terbuka, bahwa Tuhan panggil kami, Tuhan siapkan kami. Bukan karena hebat kami, tetapi karena Tuhan mau menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Maka Tuhan, melalui apapun yang kami lakukan, kami mohon
kiranya kami berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu segala hasil semua ada di tangan Tuhan. Tapi ingatkan setiap kami untuk tetap senantiasa selalu merendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau dituntun menuju jalan-jalan Tuhan. Dan kami percaya Kau akan menyatakan kebesaran-Mu melalui hidup kami. Kau akan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa di luar sana melalui hidup kami. Adakan Tuhan perbedaan antara orang-orang yang mengikut Engkau, supaya setiap orang bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Kau layak untuk kami sembah, kami tinggikan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti Bible Study hari ini. Kiranya kita sama-sama diberkati dan sampai jumpa di hari berikutnya.